Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rifat Murafifki, NIM 1914-020016, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, UIN Imam Bonjol Padang. Tugas ini merupakan UTS dari Takwim Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah bersama dosen pengampu Dr. Rahmawati MAG. Soal yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran adalah suatu tindakan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan ukuran tertentu untuk menentukan jumlah dan banyak sesuatu tersebut. Jadi dia membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dengan tujuan untuk mendapatkan dan menentukan suatu jumlah, ya, atau perbandingan atau banyaknya. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian adalah pemberian nilai dengan standar tertentu terhadap hasil dari pengukuran tadi. Sehingga dapat diketahui hasilnya. Jadi penilaian ini setelah kita lakukan pengukuran, baru kita dapat melakukan penilaian. Yang ketiga adalah tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang harus dijawab siswa dengan tujuan untuk mengukur kemampuan siswa dan menentukan posisi mereka di antara siswa yang lain. Jadi tes ini merupakan alat pengukuran tadi. Jadi pengukuran itu kita lakukan dengan tes, lalu setelah pengukuran baru kita lakukan penilaian. Jadi itulah hubungan, jika ditanya tentang hubungan antara pengukuran, penilaian, dan tes, ketiga istilah ini sangat berhubungan. Pengukuran adalah membandingkan sesuatu, adapun caranya dapat dilakukan dengan tes. Dan terakhir baru dilakukan penilaian. Selanjutnya itu takwim atau evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi dalam pembelajaran bahasa Arab adalah proses pengumpulan, analisis, interpretasi data atau informasi terkait dengan realitas sebenarnya yang terjadi di lapangan yang dapat digunakan untuk membuat suatu keputusan dalam pembelajaran bahasa Arab yang akan datang. Jadi evaluasi ini tidak berat sebelah, tapi memang realita di lapangan seperti itu. Realita dalam proses pembelajaran seperti itu keadaannya, lalu dilakukan evaluasi untuk mengambil data-data dan mengumpulkan data-data yang akan kita gunakan nanti untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang. Jadi agar tujuan itu lebih tercapai nantinya, maka harus kita lakukan evaluasi secara terus-menerus, ya, dengan beberapa ketentuan yang dapat menunjang proses evaluasi tersebut. Yang kedua yaitu soal yang kedua, yang pertama jawabannya yaitu tujuan evaluasi. Evaluasi memiliki tujuan umum. Yang pertama sebagai alat bantu dan bukti mengamati tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sebagai alat bantu. Yang kedua, mengetahui efektif atau tidaknya metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. Itu tujuan umum dari evaluasi. Adapun tujuan khusus, yang pertama merangsang peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. Jadi untuk merangsang peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. Yang kedua, mencari faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Jadi ini merupakan salah satu tujuan khusus dari evaluasi. Ya, mencari penyebab kenapa siswa ini berhasil dalam proses pembelajaran dan kenapa siswa ini tidak berhasil. Jadi perlu dilakukan evaluasi dan itu merupakan tujuannya. Adapun sasaran atau objek evaluasi, yang pertama ada input, yang kedua ada transformasi dan output. Inputnya yaitu bakat siswa, sikap, kepribadian, minat, dan lain-lain yang berhubungan dengan dalamnya, di dalam diri siswa itu. Yaitu disebut dengan input. Itulah sasaran yang pertama. Sasaran yang kedua adalah transformasi, yaitu alat yang digunakan atau perantara transfer uang, transfer pembelajaran tersebut. Jadi yang digunakan yang pertama adalah kurikulum.
Yang kedua, materi, metode, dan lain sebagainya yang dapat menunjang proses evaluasi. Adapun output. Output ini adalah hasil, ya, hasil atau prestasi yang akan diraih oleh siswa. Hasil yang dicapai oleh siswa. Selanjutnya itu prinsip evaluasi. Ya, evaluasi mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama yaitu kontinuitas, yaitu berkesinambungan. Jadi tidak boleh putus-putus. Harus selalu dilakukan perbaikan-perbaikan evaluasi. Bahkan evaluasi diri kita saja berkelanjutan. Begitu juga dengan evaluasi proses pembelajaran. Harus dilakukan secara berkesinambungan. Memang seperti itu hendaknya. Yang kedua, komprehensif. Komprehensif ini berarti evaluasi itu luas, lengkap, teliti, dan menyeluruh, merata, dan lain sebagainya. Jadi segala yang berhubungan dengan menyeluruh, lengkap, luas cakupannya itulah prinsip salah satu prinsip dari evaluasi. Yang ketiga adalah kooperatif, yaitu bekerja sama. Yaitu dalam melakukan evaluasi kita perlu kerjasama. Makanya salah satu prinsip, ya, dari evaluasi itu adalah kerjasama. Yang keempat, objektif sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, ini dalam melakukan evaluasi kita harus jujur. Sebagai seorang pengevaluasi harus jujur. Ya, bagaimana fakta di lapangan, itulah yang akan kita evaluasi. Tidak kita bela ini, kita tinggikan ini, kita rendahkan itu, jangan. Jadi lakukan sejujur-jujurnya, yaitu seobjektifnya. Yang kelima yaitu praktis, yaitu mudah digunakan. Ya, baik dari segi materi, keuangan, ya, segi apapun itu. Segi kemudahan kita, ya, segala macamnya. Praktis namanya kan. Selanjutnya contohnya dalam contoh evaluasi dalam pembelajaran itu, ya. Dalam menetapkan evaluasi kita harus membuat terlebih dahulu tujuan dari evaluasi pembelajaran yang digunakan dengan memperhatikan objek evaluasi dan prinsip evaluasi dengan baik. Ya. Jadi dalam melakukan evaluasi, kita harus menetapkan dulu suatu tujuan evaluasi dengan memperhatikan objek evaluasi dan prinsip-prinsip evaluasi yang telah kita bacakan tadi. Itu soal yang nomor 2. Selanjutnya soal yang nomor 3, yaitu tes bahasa. Nah, tes bahasa. Tes bahasa adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan dalam melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan bahasa. Yaitu suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap kemampuan bahasa. Yang kedua, hakikat tes bahasa Arab. Nah, sekarang kita masuk kepada bahasa Arab. Lughatul Quran. Suatu kebanggaan bagi kita. Seperti itu. Jadi hakikat tes bahasa Arab. Pada hakikatnya, tes bahasa Arab dapat didefinisikan sebagai sejumlah pertanyaan mengenai materi bahasa Arab, ya, yang dirancang sedemikian rupa agar dijawab oleh peserta didik untuk mengukur kemampuan bahasa peserta didik. Jadi tes bahasa Arab itu adalah sekumpulan pertanyaan, ya, yang kita buat, yang kita rancang untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami bahasa Arab itu. Nah, itulah kira-kira hakikat dari tes bahasa Arab. Selanjutnya, yang poin C, sasaran dari tes bahasa Arab, ya. Sasaran utamanya tentunya adalah siswa atau peserta didik yang akan diberikan tes, ya. Atau peserta lainnya yang akan kita tes kemampuan bahasa Arabnya. Yaitu di dalam diri siswa itu pasti ada input, ya, ada transformasi tadi, ada output. Input itu bakat, minat, sikap, ya, kesiapan peserta didik dalam melakukan tes. Transformasi materi, ya, materi tes itu, alat-alat bantu lainnya yang dapat mensukseskan tes bahasa Arab itu. Yang outputnya itu hasil tes, ya, hasil tes bahasa Arab dari peserta tes tadi. Adapun hal-hal yang akan dites itu seperti afektif, kognitif, psikomotor. Jadi itu kita tes, ya. Kita tes semuanya. Selanjutnya poin D, contoh tes bahasa Arab.
Untuk mengetahui kemampuan bahasa Arab siswa, maka dilakukanlah tes bahasa Arab dengan sasaran siswa yang ada yang akan dites. Ya, jadi sasarannya siswa yang akan dites. Dengan memperhatikan kesiapan peserta tes, itu diperhatikan. Materi tes serta alat-alat yang dapat membantu terlaksananya tes dengan baik. Untuk mengetahui hasil tes atau kemampuan bahasa Arab peserta didik. Ya, jadi untuk mengetahui kemampuan bahasa Arab peserta didik itu atau peserta yang akan kita tes itu, ya, maka kita harus melakukan tes bahasa Arab. Nah, jadi kita harus menyiapkan materinya, kita siapkan alat lainnya, kita siapkan untuk mengetes siswa tersebut. Itulah jawaban untuk soal yang nomor 3. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4 yaitu maksud dari ungkapan pendekatan terhadap bahasa merupakan pendekatan terhadap bahasa menentukan pendekatan pembelajaran bahasa dan pendekatan pembelajaran bahasa menentukan pendekatan penyelenggaraan tesnya. Ya, ini merupakan suatu ungkapan. Jadi maksudnya adalah semua itu sebenarnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ya. Jika pendekatan terhadap bahasa sangat baik, maka pendekatan terhadap pembelajaran bahasa akan baik. Ya. Bahkan pendekatan penyelenggaraan tesnya juga akan baik. Karena apa? Karena pendekatan pembelajaran bahasanya baik. Ya, pendekatan terhadap bahasanya juga baik. Maka secara turun-temurun akan lahirlah kebaikan demi kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Jadi, bukankah kebaikan itu akan dibalas dengan suatu kebaikan? Ya. Jadi seperti itu. Adapun yang kelima pendekatan itu, yang pertama pendekatan tradisional adalah melaksanakan tes bahasa yang tidak menuntut kemampuan khusus dalam bidang tes bahasa. Ya. Penilaian terhadap siswa ditentukan oleh pendapat pengajar itu sendiri. Jadi dalam mengetes siswa itu kita tidak memerlukan suatu kemampuan khusus dalam bidang tes, mengetes. Nah, seperti itu. Contoh, melaksanakan tes bahasa dengan cara menulis esai. Ya, melaksanakan tes bahasa dengan menulis esai. Jadi siswa saja yang berbahasa dengan bahasa yang akan kita tes. Jadi kita cuma melakukan penilaian. Walaupun kita tidak punya keahlian khusus dalam mengetes. Itulah pendekatan tradisionalnya. Pendekatan diskret, ya, adalah suatu pendekatan bahasa yang hanya menekankan pada suatu aspek kebahasaan pada suatu waktu. Ya. Pendekatan bahasa yang hanya menekankan pada satu aspek kebahasaan pada satu waktu pula. Satu aspek kebahasaan satu waktu pula. Jadi seperti itu. Contohnya tes menyimak yang mengukur pembedaan bunyi yang mirip. Tes menyimak yaitu tes contohnya kita lakukan tes mengukur pembedaan bunyi yang mirip. Jadi jadi seperti itu, mirip kan? Kita ukur kemampuan siswa apakah dia bisa membedakan za, za, Allah. Jadi kita ukur seperti itu. Jadi pada satu waktu dan pada satu aspek, ya, aspek bunyi saja. Yang ketiga pendekatan integratif adalah mengukur kemampuan dalam menggunakan berbagai aspek kebahasaan maupun keterampilan. Ini semua aspek kebahasaan dan keterampilan diukur di sini, yaitu pendekatan integratif. Ya, contohnya tes menyusun kalimat. Tes menyusun kalimat ini mulai dari nahwu, sharaf, ya. Semua dipakai, ya. Semua dipakai, banyak aspek yang dipakai di sini. Jadi integratif ini mengukur kemampuan dalam menggunakan berbagai aspek kebahasaan maupun keterampilan. Yang keempat, pendekatan pragmatik. Tes pragmatik pasti integratif, ya. Tes pragmatik pasti integratif. Sedangkan integratif belum tentu pragmatif, ya. Karena tes bahasa pragmatik, ya, telah mempresentasikan unsur-unsur tes integratif. Ya, telah dipresentasikannya, telah dipraktekkannya. Jadi seperti itu. Ya,
Yang tadi tes integratif itu belum praktik dia. Ya, masih aspek kebahasaan maupun keterampilan, tapi belum tentu praktik dia. Sedangkan pragmatik ini pasti praktik. Contohnya tes wawancara. Itu langsung ya berbahasa Arab. Kaifa hal? Min aina ant? Jadi langsung dites. Ya, langsung kelihatan bahkan ekspresinya sekaligus. Ya, itulah pendekatan pragmatik. Sedangkan yang kelima yaitu pendekatan komunikatif. Adalah pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa, juga mengembangkan prosedur-prosedur bagi pembelajaran. Contohnya tes, dialog, dan wawancara. Namanya saja komunikatif ya, pendekatan komunikatif tentu berkomunikasi. Ya, berdialog kah, berwawancara kah, pokoknya berkomunikasi dengan siapapun itu. Itulah pendekatan komunikatif. Baik itu mungkin melalui video call, bisa juga. Karena itu merupakan suatu komunikatif. Menggunakan media elektronik bisa juga. Karena media elektronik itu juga media komunikasi. Jadi itulah pendekatan komunikatif. Selanjutnya yang kelima yaitu jenis tes bahasa berdasarkan tujuan penyelenggaraan. Yang pertama tes seleksi, yang kedua tes penempatan, yang ketiga tes hasil belajar, yang keempat tes uji coba. Tes seleksi contohnya ya, seleksi beasiswa, contoh Jati Beasiswa, seleksi perguruan tinggi UIM Iman Bonjol Padang. Ya. Bahkan diseleksi sampai pendidikan dasar terkadang SD IT, SMP IT, bahkan juga diseleksi sebagai calon-calon siswanya. Yang kedua tes penempatan, contohnya itu tes penempatan lokal unggul. Jadi dia akan ditempatkan kepada lokal unggul contohnya, maka dites ya yang memiliki kemampuan yang sanggup untuk bersaing di lokal unggul. Seperti itu contoh. Yang ketiga tes hasil belajar, contohnya tes bahasa Arab ujian semester. Ya, hasil belajar bahasa Arab kita selama 1 semester itu dites dengan ujian akhir. Jadi itu tes hasil belajar. Sedangkan yang keempat tes uji coba. Contohnya tes ujian simulasi, uji coba tryout dan lain-lain. Jadi uji coba dulu sebelum dilakukan tes yang sebenarnya. Ya. Yang kedua berdasarkan tahapan waktu penyelenggaraan. Jadi berdasarkan tahapan waktu penyelenggaraan, tes juga terbagi. Ada jenis-jenis tesnya. Tes yang pertama tes masuk ya. Yang kedua tes formatif, yang ketiga tes sumatif. Tes masuk itu contohnya tes masuk pesantren, tes masuk UIM Imam Bonjol Padang, waktunya kan? Ya, waktunya. Yang kedua yaitu tes formatif. Contohnya tes ujian mid semester ya. Waktunya itu di tengah-tengah, formatif namanya. Kalau di awal tadi tes masuk. Ya. Ini karena ini berdasarkan tahapan waktu penyelenggaraan. Kalau di awal tes masuk. Ya, tes masuk pesantren, perguruan tinggi, SD, SMP. Sedangkan yang di tengah yaitu tes formatif namanya. Tes ujian mid semester, pokoknya tes yang di tengah-tengah itu. Ya, yang ketiga tes sumatif, yaitu yang di akhir-akhir atau tes ujian akhir semester, tes ujian nasional, ujian akhir apa lagi? Ujian skripsi kan, seperti itu. Yang ketiga poin C berdasarkan cara mengerjakannya. Jadi berdasarkan cara mengerjakannya ada tes tertulis dan ada tes lisan. Tes tertulis yaitu ditulis contohnya menulis esai di lembar jawaban, mengetik di Word komputer. Nah, itu ya tertulis. Sedangkan tes lisan, tes dialog, tes wawancara, ya itu secara lisan. Bahkan tes video yang kita lakukan ini merupakan salah satu sarana tes lisan, ya. Karena kita langsung menyampaikan melalui video ini. Nah, jadi sebenarnya kita juga sedang dites pada saat ini. Ya, yang keempat berdasarkan cara menyusun. Ya, berdasarkan cara menyusun. Ada tes buatan guru, ada tes berstandar.
tes buatan guru ya soal-soal latihan yang telah dibuat oleh seorang guru. Ya, contoh kita mau ngetes ini sudah paham siswa saya apa belum ini? Kita kasih pertanyaan. Itu adalah tes buatan guru. Ya. Sedangkan berstandar ya, ada standarnya. Jadi tidak sembarangan membuat tesnya. Contohnya ujian nasional ya, berstandar nasional. Ya. Ujian akhir nasional berstandar nasional ya. Ujian internasional mungkin kalau ada berstandar internasional. Jadi adalah itu tes berstandar. Yang kelima, berdasarkan jumlah peserta. Ya, berdasarkan jumlah peserta ada tes individual, yaitu tentunya tes perorangan. Yaitu contohnya itu tes privat, ya mungkin ada yang les privat, ada yang ngaji privat, ya, maka perorangan tesnya. Yang kedua, tes kelompok. Tes kelompok ya banyak siswanya, banyak yang akan dites itu. Contohnya CPNS ya. CPNS itu beramai-ramai. Para sarjana itu berlomba-lomba untuk mendapatkan PNS itu. Dengan dilakukannya tes PNS itu adalah salah satu tes kelompok. Ya, tes ujian di lokal kita biasanya waktu kita di sekolah itu juga tes kelompok. Mungkin demikian dulu dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Syukran ala hadza ihtimamikum wa afwan ala al-akhta'. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.